Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang memimpin umat Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai Al-Faruq, yaitu orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan berani. Selama 10 tahun memimpin, beliau berhasil membebaskan banyak negeri dari kekuasaan Romawi dan Persia, serta merebut Baitul Maqdis dari tangan Romawi. Namun, tahukah Anda bahwa di balik keberhasilannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab juga memiliki karomah yang luar biasa. Karomah adalah sesuatu yang tidak biasa yang terjadi pada seorang wali Allah, yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Allah kepada hambanya yang taat. Karomah bukanlah sesuatu yang dicari atau diminta, tetapi sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa diminta. Berikut adalah 10 karomah Umar bin Khattab yang telah diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan. 1. Berbicara dengan ahli kubur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwa ketika Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan. Keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayub Al-Hazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan." Dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, akan mendapat 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman, 55-46. Dari dalam kubur pemuda itu, terdengar suara, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." 2. Dijuluki sebagai legenda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya, serta memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji. 3. Mendapat ilham dari Allah. Umar bin Khattab sering mendapat ilham atau inspirasi dari Allah yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika beliau mengusulkan agar ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Ketika beliau mengusulkan agar sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Ketika beliau mengusulkan agar istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hijab, maka Allah menurunkan ayat tentang hijab. Ketika beliau mengusulkan agar hukuman zina diterapkan kepada seorang wanita dari Bani Makhzum, maka Allah menurunkan ayat tentang hukuman zina. Dan masih banyak lagi contoh ilham Umar bin Khattab yang sesuai dengan wahyu. 4. Mendapat pertolongan dari Allah. Umar bin Khattab sering mendapat pertolongan dari Allah dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Misalnya, ketika beliau hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam, maka Allah menghalanginya dengan menunjukkan keislaman saudaranya. Ketika beliau masuk Islam, maka Allah memberikan kekuatan dan keberanian kepada umat Islam. Ketika beliau memimpin pasukan ke Syam, maka Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ketika beliau menghadapi kekeringan yang parah, maka Allah mengirimkan hujan atas doanya. Dan masih banyak lagi contoh pertolongan Allah kepada Umar bin Khattab. 5. Mendapat peringatan dari Allah. Umar bin Khattab sering mendapat peringatan dari Allah tentang hal-hal yang akan terjadi atau yang harus dihindari. Misalnya, ketika beliau bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa beliau akan meninggal dalam 3 hari, maka Allah memperingatkannya tentang ajalnya. Ketika beliau bermimpi melihat dirinya digigit seekor ular, maka Allah memperingatkannya tentang pembunuhnya. Ketika beliau bermimpi melihat dirinya berada di surga, maka Allah memperingatkannya tentang surganya.
Dan masih banyak lagi contoh peringatan Allah kepada Umar bin Khattab. 6. Mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Imam Al-Haramain menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya dan Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya, diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki firasat yang tajam dan bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi. 7. Mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyadh al-Shalihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar. Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar tersebut dalam kitab Hujjatullah ala al-Alamin. Kisah tentang Sariyah dan Sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabakat al-Munawi al-Kubra. Dalam kitab itu dikemukakan karamah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu diam. Orang itu bercerita lagi kepada Umar, lalu Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan dan kejelian yang luar biasa. 8. Mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada seorang laki-laki, siapa namamu? Orang itu menjawab, Jamrah, artinya bara. Umar bertanya lagi, siapa nama ayahmu? Orang itu menjawab, Hajar, artinya batu. Umar bertanya lagi, dari mana asalmu? Orang itu menjawab, dari Harrah, artinya tanah yang berbatu-batu. Umar berkata, sesungguhnya api itu berasal dari kampungmu. Kemudian Umar mengirim orang untuk memadamkan api itu 12. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki firasat yang tajam dan bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi. 9. Dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Fakhrur Razi dalam tafsir surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Umar bin Khattab mendengar hal itu, lalu beliau berdoa, Ya Allah, padamkanlah api itu dengan rahmat-Mu. Maka api itu pun padam seketika. Orang-orang yang menyaksikan hal itu terheran-heran dan berkata, Subhanallah, ini adalah karomah Umar. 10. Mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku akan memberikan syafaat kepada 10 orang di antara umatku, dan yang pertama di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Syafaat adalah permohonan ampunan atau pengampunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab termasuk orang yang paling dicintai dan dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah 10 karomah Umar bin Khattab yang telah diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah-kisah tersebut. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia dan keimanan yang kuat dari Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi teman-temannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.